Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di depan saya ada motor GL Pro lama yang masih tipe platina. Kemarin untuk motor ini melakukan perbaikan di bagian mesin ya. Banyak part yang sudah diganti di dalam mesin ini. Nah, untuk selanjutnya project berikutnya yaitu kita akan menata kembali untuk bagian instalasi kelistrikannya Kang Bro. Dimana untuk motor ini untuk lampu depan itu menggunakan lampu jenis modifikasi, yaitu tipe untuk lampunya itu Proji ya, dia LED untuk tipe lampunya. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa komponen nanti yang akan kita gunakan dalam proses perbaikan instalasi kelistrikan motor ini Kang Bro. Jadi sebelumnya saya harap untuk kalian ya yang non mekanik ataupun yang mekanik yang masih tahap belajar, masih newbie, saya sarankan untuk menonton videonya itu jangan di skip karena sekali saja di skip nanti pasti akan gagal paham, karena ini penjelasan tentang kelistrikan cukup rumit dan jelimet Kang Bro. Oke, langsung saja kita awali dari pertama ya, komponen yang akan kita libatkan dalam instalasi kelistrikan motor ini. Yang pertama Kang Bro, sumber tegangan itu berasal dari spool. Spool yang kita gunakan di sini masih menganut tipe Hall wave, dimana untuk kabel keluaran dari spool ini ada 5 kabel. Yang utama dan yang pertama ini adalah bagian output spool, ini ada kabel warna kuning. Ini adalah untuk kabel penerangan atau yang ke lampu. Kemudian untuk satunya lagi kabel warna putih, ini untuk jalur pengisian. Nah, untuk yang lainnya itu sisanya adalah bagian pengapian Kang Bro. Nah, untuk bagian pengapian kita abaikan saja dulu ya. Untuk bagian pengapian kita abaikan saja. Kemudian kita akan fokus ke bagian jalur pengisian dan juga jalur lampu dari output spoolnya ini. Nah, komponen berikutnya Kang Bro, kita menggunakan kiprok yang tipe Hall wave juga dengan terminal 4. Ya, di sini saya gunakan untuk kepunyaan Honda Supra yang untuk soketnya ini di sini hitam ya. Jadi nanti untuk jalur kabelnya akan saya jelaskan nanti ya. Berikutnya ada baterai Kang Bro, di sini baterai ya. Saya sudah tempatkan baterai di sini. Baterai tipe kering 12 volt. Setelah dari baterai, selanjutnya yaitu kontak, kunci kontak ini baru. Kunci kontak. Komponen berikutnya saklar, ini kepunyaan Vision Old ya. Jadi di sini nanti untuk saklar utama, satu kali itu lampu kota, kedua itu lampu utama menyala. Ini jarak jauh, jarak pendek. Kemudian ada saklar sen dan klakson. Sen dan klakson ini belum kita gunakan. Kita hanya akan fokus ke bagian penerangan depan atau lampu utama Kang Bro. Nah, di sini satu lagi ada tombol beam ya, untuk saklar dimnya. Nah, di sini juga dibelikan juga dipasang untuk speedometer baru. Untuk bagian speedometer juga untuk RPM atau taksometernya ini belum difungsikan. Nanti kita hanya akan menyalakan bagian lampu yang ada di dalam speedo ini supaya saat berjalan di malam hari dia terlihat terang. Untuk bagian panel speedonya. Oke, untuk bagian komponen mungkin itu yang akan kita gunakan dalam perakitan untuk kelistrikan motor ini Kang Bro. Oke, untuk selanjutnya langsung kita urutkan jalur-jalurnya dan cara penyambungan dari saklar ke bagian-bagian yang lainnya juga. Baik Kang Bro, kita urutkan satu persatu ya untuk jalurnya. Tolong diperhatikan biar nanti kalian mudah untuk memahaminya. Yang pertama kita urutkan bagian output dari keluaran spool yang berwarna putih ini ya, untuk untuk jalur pengisian ini Kang Bro. Kita sambungkan kabel. Jadi untuk caranya jangan kalian pusing terlebih dahulu ya melihat kabel yang banyak dan semrawut. Nah, kita urutkan satu persatu Kang Bro. Kita akan mengurutkan bagian sumber tegangannya, yaitu untuk jalur pengisiannya ya. Kabel warna putih ini kita sambungkan.
saya sarankan untuk setiap penyambungan nanti di solder ya, biar hasilnya benar-benar maksimal. Nah, kemudian untuk warna kabel putih ini kita sambungkan ke kabel yang ke kiprok warna biru ini, Kang Bro. Jangan berpatokan pada warna ya, Kang Bro, karena itu tidak bisa menjamin pasti benar untuk jalurnya jika kalian berpatokan pada warna. Nah, di sini untuk tipe kiprok yang digunakan adalah kepunyaan Supra, dimana untuk jalurnya di sini untuk warna sini ini adalah untuk input dari spool pengisian, kemudian ini warna merah ini nanti untuk output ke aki dan dicabangkan ke kunci kontak melalui sekring ya. Ini nanti kemudian ada kabel warna kuning di sini, ini untuk penerangan, dan di sini hijau itu adalah ke arah ground. Oke, untuk yang kabel warna putih ini yang sudah kita sambungkan, ini kita sambungkan ke kabel warna biru ini, Kang Bro. Oke, kita potong. Oke, kita sambungkan. Oke, untuk selanjutnya kabel warna kuning ini kita sambung juga, Kang Bro. Meskipun ini nanti tidak digunakan untuk jalur warna kuning ya yang ke lampu, karena lampu akan menggunakan 12 volt dari baterai, Kang Bro. Kita akan tetap sambungkan biar nanti kalian juga paham untuk jalur dari penerangan ini. Nah, ini kita sambung juga. Kita putar pakai tang biar kenceng. Oke, kita tarik ke atas, kita sambungkan dengan kabel warna kuning dari kiprok, Kang Bro. Nah, sini ya, ini masuk sini bersilangan dengan yang tadi ya, yang dari pengisian. Oke, kita potong. Sebenarnya kalau kita bisa fokus ya, kemudian telaten, pasti ketemu jalur-jalurnya, Kang Bro. Nggak sulit sebenarnya. Oke, kita putar. Oke, meskipun ini tidak digunakan ya, ini tetap kita sambungkan, enggak apa-apa. Kemudian untuk kabel warna merah yang dari kiprok ini menuju ke aki dan juga dicabangkan ke arah kunci kontak, Kang Bro. Ini kita sambungkan dulu ya, yang ke arah kontak kita sambungkan juga. Sebenarnya ini harus melalui sekring, Kang Bro, sebelum masuk ke aki, biar buat pengaman ya, kalau ada konslet atau apa biar aman. Nah, ini untuk sekring belum saya pasang, tidak apa-apa, biar nanti untuk menjelaskan Kang Bro biar lebih cepat. Kalau Kang Bro mau merakit sendiri, itu saya sarankan dikasih sekring. Nah, ini untuk yang ke arah kunci kontak ya, kita sambung dulu di sini. Ini jangan diputar dulu karena ini nanti akan dicabangkan ke aki juga, Kang Bro. Jangan dipelintir dulu maksudnya. Nah, kita sesuaikan untuk ukuran yang ke arah kunci kontak. Oke, ini kita sambungkan ke output kiprok yang menuju ke aki juga, Kang Bro. Kita sambung di sini ya. Kemudian ini menuju ke aki, Kang Bro. Ingat, ini sebenarnya harus dikasih sekring, Kang Bro, biar aman. Nah, ini nanti kita masukkan saja langsung dulu untuk pengecekan jalur-jalurnya ya. Nanti di sana biar cepat
nyampe dan cepat selesai proses perakitannya. Oke, ini kita baut untuk positif akinya. 12 volt sudah masuk ke kontak. Selanjutnya kita cek untuk outputnya Kang Bro. Outputnya ini adalah kabel warna hitam ini Kang Bro. Kita coba kunci kontak ya, dan nanti kita tes menggunakan tes lem. Oke, di sini sudah saya kunci kontak. Oke, kita coba tes lem ya Kang Bro. Di sini sudah output 12 voltnya sudah ada atau belum. Oke, sudah menyala. Ini kita dapatkan ground yang kabel satunya ya ke bodi. Oke, nah kalau sudah ketemu, kita ke tahap berikutnya. Baik, ini untuk jalur dari saklarnya ya, saklar utama. Di sini menggunakan saklar kepunyaan Yamaha Vision Old. Saya akan tunjukkan langsung ke jalur intinya saja Kang Bro, karena untuk motor ini akan dinyalakan cuma untuk lampu utama saja dan juga lampu kota. Maka untuk kabel dari saklar ini yang akan kita gunakan adalah ini warna biru Kang Bro. Yang lainnya diabaikan ya Kang Bro, jangan ambil pusing. Kita akan fokus untuk lampu utamanya saja. Nah, ini yang biru adalah inputnya Kang Bro. Karena kita akan menggunakan arus DC 12 volt, maka ini kita sambungkan ke output kunci kontak 12 voltnya tadi, kabel warna hitam ini ya. Nah, ini kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan seperti ini dulu sementara. Nah, kemudian untuk berikutnya, setelah ini input sudah teraliri oleh 12 volt, maka kita akan mengurutkan untuk saklar utama. Di sini ada 2 kali klik ya. 1, 2. 1 berarti untuk yang pertama, klik pertama ini untuk lampu kota menyala, kemudian untuk yang kedua untuk lampu utama. Nah, ini kita cek untuk lampu kota. Nah, lampu kota 1 kali ya. Nah, di sini kita ambil kabel warna coklat ini Kang Bro. Ini adalah jalur kabel kotanya, lampu kotanya. Nah, di sini kita bisa tes menggunakan tes lem kembali. Oke, kita gunakan tes lamp. Ini untuk kontak sudah on ya. Oke, kita tempelkan yang satunya ke ground body. Oke, sudah menyala Kang Bro. Saklar posisi klik 1 kali klik. Oke, ini untuk lampu kota. Nah, kemudian untuk saklar klik 2, nanti untuk lampu utama akan menyala. Ya, jalurnya untuk lampu utama di sini ada 2 kabel untuk jarak jauh dan jarak pendek, warna kuning dan warna kuning dan warna hijau Kang Bro. Ya, jarak jauh, jarak pendek. Nah, ini akan kita coba juga. Kita kupas dulu untuk kedua kabelnya. Oke, kita lihat untuk kondisi saklar itu posisi jarak pendek Kang Bro. Jarak pendek biasanya itu kabel warna hijau ya. Untuk yang jarak pendek kita cek menggunakan tes lamp juga. Untuk posisi kontak sudah on, kita tinggal mengecek saja. Oke, nah ini pendek ya Kang Bro. Nah, sekarang kita jarak jauh, coba saklarnya kita aktifkan untuk yang jarak jauh. Oke, kita beralih ke kabel warna kuning Kang Bro. Oke, menyala Kang Bro. Jadi ini untuk jarak pendek, ini untuk jarak jauh. Oke, selanjutnya saya tunjukkan di sini ada kabel kecil-kecil ini dari lampunya Kang Bro. Dimana untuk kabel dari lampu Proji ini ada 5 kabel, ada 5 warna. Di sini ada warna hitam sebagai ground, merah ini untuk kota, kemudian hijau dan kuning jarak jauh, jarak pendek, dan putih ini kalau saya bilang ini juga jarak jauh ya, untuk yang jarak jauh, cuma dia lebih terang dari jarak jauh yang kuning ini. Jadi nanti akan kita gunakan untuk jarak pendek yang hijau, kemudian yang putih saja. Kita dapatkan jarak jauh dan jarak pendeknya. Nah, jarak pendek di sini tadi warna hijau ya, dari saklar ya, kita sambungkan.
Oke, kita sambungkan. Kemudian untuk kabel jarak jauhnya tadi kuning ya, kita sambungkan juga yang dari keluaran saklar kuning. Nah, dan dari saklar ini nanti ada lampu beam ya. Ini dia dapatnya dari lampu jauh Kang Bro, yang dicabangkan ya, dari jarak jauh ini dicabangkan masuk ke sini. Dan untuk outputnya nanti dia bareng sama warna kuning ini tetap Kang Bro ya, untuk lampu dimnya. Oke, selanjutnya untuk kabel lampu kotanya, di sini ada saklarnya, kita sambungkan kabel warna merah yang ke arah lampu. Ini adalah jalur lampu kota Kang Bro. Oke, kita sambungkan seperti ini. Kemudian kita coba tes nyalanya ya. Kita dapatkan ground seperti ini ya, untuk kabel warna hitam kita tempelkan ke ground body. Nah, ini untuk kota Kang Bro. Kita matikan untuk saklarnya, 1 kali klik lampu kota, 2 kali lampu utama menyala. Ini adalah jarak pendek dan ini jarak jauh. Ini jarak pendek, kemudian saya coba dim. Nah, ini dim sama saja dengan jarak jauhnya. Oke Kang Bro, untuk jalur yang ke arah lampu sudah jelas ya. Nanti bisa diulangi lagi kalau belum jelas untuk jalur-jalurnya ya. Saya tidak akan mengulangi dalam video, tapi silakan kalian tonton kembali kalau misal belum jelas. Untuk jalurnya seperti ini. Nah, ini nanti untuk penyambungannya saya sarankan disolasi, dirapikan, diposisikan sesuai dengan panjang. Untuk jika ada yang kepanjangan dipotong saja Kang Bro, sesuaikan biar nanti rapih. Nah, itu untuk jalur lampunya ya Kang Bro. Nah, satu lagi tadi untuk jalur yang ke speedometer, dia juga kabel warna coklat Kang Bro. Kemudian untuk groundnya warna hijau. Nah, ini ya untuk kabel dari speedometer. Ini coklat untuk lampu kota biar nanti saat jalan malam dia terang untuk bagian panel speedonya. Ini lampu kotanya untuk kabel warna coklat ini. Kemudian untuk groundnya kita ambil ini kabel warna hijau, ini kita dapatkan ground massa. Jadi nanti saat lampu kota dinyalakan untuk saklarnya, untuk panel di speedometer juga menyala. Seperti itu ya Kang Bro. Nah, selanjutnya untuk bagian kontak yang berfungsi untuk mematikan mesin, ini ada kabel hitam leres putih, kita sambungkan dengan kabel yang berada di CDI ini Kang Bro. Nah, dari CDI sini kan ada kabel hitam leres putih juga. Nah, ini ya, ini yang keluaran dari CDI, ini kita sambung, kita dapatkan kabel hitam leres putih yang dari kunci kontak ini. Nah, ini kita sambungkan. Kemudian nanti untuk groundnya, ini kabel warna hijau kita dapatkan ground biar nanti untuk mesin saat menyala bisa dimatikan melalui kunci kontak. Oke ya Kang Bro, seperti itu. Nanti kita lihat untuk hasilnya. Dan ini akan saya rapikan terlebih dahulu, akan saya sambung semua, sambung-sambung. Nanti isolasi juga dan dirapikan, nanti akan saya tunjukkan untuk hasil jadinya. Untuk jalurnya sudah jelas ya. Jadi kalau misal dari kalian masih ada yang bingung, bisa diulangi untuk menonton videonya. Oke, saya akan merapikan dari keseluruhannya. Nanti saya kasih tunjuk untuk hasil jadi, hasil akhir. Baik Kang Bro, ini hasil akhir ya setelah saya rapikan. Di sini saya ikat dari keseluruhan kabel yang ada menggunakan tali tis. Kemudian di belakangnya sini mulai saya solasi sampai di bawah tank di sini ya. Dan ini untuk bagian jalur kiproknya seperti ini saja. Ya, untuk jalur spool dari bawah masuk ke blok sini, naik ke atas. Ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan untuk lampunya, kemudian kita coba nyalakan juga untuk bagian mesinnya Kang Bro.
Oke, sekarang kita coba kunci kontak on. Oke, kunci kontak sudah on. Kemudian kita coba nyalakan saklar kota. Oke, untuk lampu kota sudah menyala ya, terlihat. Saya matikan, saya ulangi. Oke, lampu kota menyala dan lampu panel di speedo juga ikut menyala, Kang Bro, di sini. Ya, jadi dia nggak redup saat berjalan di malam hari atau di posisi gelap. Ini sudah terlihat. Nah, selanjutnya untuk lampu utama kita coba klik sekali lagi. Nah, itu untuk saklar utama ya. Saklar utama ini jarak pendek dan ini untuk jarak jauh. Jarak jauh, jarak pendek. Kemudian kita kembalikan untuk lampu kota. Oke, sekarang kita coba untuk saklar dimnya. Nah, itu dim ya. Oke, selanjutnya kita tes untuk kabel tadi yang ke kontak hitam leres putih dan juga ke cut off engine-nya. Sama, untuk kabel warna hitam leres putih kita cabangkan ke kontak dan juga ke saklar ini ya, saklar stop engine-nya. Kunci kontak sudah on, kita coba engkol untuk motornya ya. Oke, motor sudah menyala, kita coba matikan dari saklar ini, cut off engine-nya. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba matikan melalui kontak. Nah, untuk jalur-jalurnya seperti itu ya Kang Bro. Untuk ini kita cuma menyalakan lampu depannya saja ya.